Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mudah-mudahan masih semangatnya untuk mengikuti perkuliahan online kita di perencanaan strategi sistem informasi. Oke, pada pembahasan ini kita akan membahas salah satu metode strategic IT plan yang cukup terkenal dan banyak digunakan, yaitu COBIT atau Control Objective for Information and Related Technology. Jadi, COBIT ini merupakan salah satu yang sering digunakan bagi perusahaan yang ingin mengembangkan layanannya berbasis teknologi informasi, ya, bagaimana tata pengelolaannya gitu ya. Nah, karena ini berhubungan dengan tata pengelolaan IT, maka kita juga mungkin sering mendengar adanya IT governance, ya. IT governance itu merupakan satu bentuk perencanaan yang mana sebuah perusahaan itu akan bisa tertinggal apabila tidak memanfaatkan IT. Nah, pemanfaatan IT-nya juga tidak bisa sembarangan asal menerapkan saja, namun harus disesuaikan dengan visi misi dan tujuan organisasinya. Ya, nah, bagaimana IT governance ini bisa memanage sebuah perusahaan? Ya, salah satunya dengan penggunaan IT yang akan menghasilkan output yang maksimal sehingga bisa mendukung pengambilan keputusan di sebuah perusahaan, ya. Nah, ini adalah fokus dari IT governance, ya. Jadi IT governance itu juga terdiri atas beberapa unsur yang saling berhubungan atau saling berintegrasi, dari mulai strategic alignment, ya, atau menyelaraskan strategi perusahaan, ya. Kemudian value delivery itu adalah bagaimana si perusahaan tersebut dalam mendeliver dari seluruh siklus, baik itu misalnya dalam produk, informasi ataupun teknologi, ya, tergantung dari jenis perusahaannya, ya. Kemudian IT governance juga ada unsur risk manajemennya, ya, yaitu bahwa kita harus tahu resiko-resiko yang ada dalam sebuah organisasi, ya, memanage bagaimana agar resiko itu bisa minimal. Kemudian ada research management. Research management itu kita punya research nih. Nah, bagaimana memanage research yang ada di perusahaan kita, ya. Dan ada unsur performance management, ya, yaitu dari strategi yang kita punya kemudian dilaksanakan, bagaimana pengendalian dan evaluasinya, ya. Jadi untuk fokus area IT governance itu terdiri dari seluruh lini perusahaan, ya. Nah, apa hubungannya IT governance sama COBIT, ya? Kalau IT governance tadi adalah untuk tata kelola penggunaan IT-nya, nah, COBIT ini merupakan salah satu framework-nya. Framework yang digunakan untuk mengontrol IT governance tadi, ya. Jadi di sini COBIT itu adalah untuk mengelola atau memanage tata kelola informasinya, ya. Ini dulu awalnya dikembangkan oleh ISAKA dan juga oleh IT Governance Institute, ya. Jadi ada beberapa versi sampai saat ini. Yang terakhir banyak digunakan adalah COBIT versi 5. Manfaatnya apa saja? Manfaat COBIT itu antara lain ada dari beberapa lini. Misalnya bagi manajemen itu untuk menyeimbangkan risiko dan investasi atas pembelanjaan teknologinya. Dan bagi user adalah ini jaminan, ya, jaminan keamanan terhadap layanan penggunaan teknologi. Sedangkan bagi auditor ini salah satunya adalah akan membantu bagaimana opini dari teknologi yang digunakan, ya, yang diperoleh opini tersebut bisa dari manajemen ataupun user, dan juga bagaimana auditor ini dapat memberikan saran kepada pihak perusahaan, gitu, ya. Nah, apa saja kriteria informasi dalam COBIT? Kenapa sih COBIT ini memasukkan kriteria informasi? Karena informasi ini merupakan jantung kehidupan dari sebuah perusahaan. Apabila informasi yang dimiliki itu tidak dikelola dan disampaikan dengan baik sehingga menghasilkan output yang sangat bermanfaat bagi perusahaan, maka informasi tersebut tidak akan memberikan nilai apa-apa, ya, bagi sebuah perusahaan. Maka COBIT memasukkan informasi ini ke dalam salah satu
bagiannya ya dalam tahapannya. Nah, informasi yang bagaimana yang masuk dalam kriteria COVID antara lain adalah yang efektivitasnya. Dari sisi efektivitasnya itu tentu aja yang berhubungan dengan proses bisnis. Dari sisi efisiensi, bagaimana penyediaan informasi tersebut menggunakan sumber daya secara produktif dan ekonomis. Jadi misalnya penggunaan telepon yang terlalu boros mengeluarkan biaya banyak, kenapa tidak menggunakan line atau cara yang berbeda ya, sedangkan tingkat produktifnya sama, artinya memberikan nilai informasi yang sama. Kemudian kerahasiaan, artinya setiap informasi yang dikeluarkan atau yang disampaikan kepada pihak-pihak lain itu harus ada otorisasinya ya, jangan sampai informasi yang tidak benar diterima oleh pihak yang tidak tepat ya. Kemudian yang berikutnya adalah integrity ya, atau integritas, artinya tingkat validitas dari sebuah informasinya itu harus terjamin ya, termasuk dalam identitas, misalnya memberikan kop ya, penandatangan pejabat yang berwenang dan lain-lain ya. Ketersediaan pun sangat mempengaruhi dari informasi ya. Jadi ketika dibutuhkan itu diharapkan bisa tersedia dengan cepat ya. Kemudian informasi pun harus menaati sebuah kepatuhan ya, artinya informasi yang kita keluarkan kepada pihak lain atau yang membutuhkan itu harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Apabila misalkan dalam sebuah perjanjian atau kontrak informasi tersebut bersifat rahasia, maka hendaknya tidak dipublikasikan kepada halayak gitu ya. Kemudian sebuah informasi harus reliability, artinya harus bisa memberikan informasi yang tepat kepada manajemen sehingga manajemen tersebut dapat mengambil keputusan atas perusahaan secara tepat ya. Nah, ini adalah prinsip dari framework COVID ya. Dari framework COVID ini ada beberapa prinsip ya. Antara lain ada meeting stakeholder, covering enterprise ya, applying single integrated network, kemudian ada enabling holistic ya, spreading governance dan lain sebagainya. Nah, ini saling berkaitan ya. Apa keterkaitannya? Dalam COVID ada nama istilah enabler. Ya, enabler itu adalah segala sesuatu, unsur-unsur ataupun lini-lini yang dapat membantu pencapaian dari sebuah tujuan perusahaan. Ya, jadi 5 prinsip dasar dari COVID. Ya, nah, apa saja? Ya, sebelum kita membahas ke prinsip dasarnya, dalam COVID itu tadi kan untuk mendukung tujuan dari perusahaan ya. Nah, dengan COVID kita bisa menemukan hal-hal yang menjadi prioritas dari tujuan perusahaan itu yang mana dulu yang bisa kita prioritaskan. Nah, ini adalah goal ya, susunan goalnya yang dapat diadopsi dari COVID-5 ya. Jadi dari stakeholder drivers ya, mereka apa saja nih kebutuhan dari stakeholdernya, kemudian diturunkan ke dalam enterprise goal ya, perusahaan, tujuan perusahaannya, kemudian ke IT related goal, jadi IT-nya harus mendukung dari tujuan perusahaan, kemudian IT related goal ini diturunkan lagi ke dalam enabler goal, jadi enabler goal ini akan mendukung lini-lini ataupun goal-goal yang lebih besar ya. Ini adalah COVID goal cascade atau tingkatan pencapaian goal atau tujuan perusahaan gitu ya. Nah, dalam enable COVID ini ya ada beberapa yang saling berintegrasi di sini. Untuk enabler ada 5, 6, dan 7 ya. Ini semuanya saling terintegrasi yang mana di dalamnya ada prinsip, kemudian proses organisasional, culture, information, service ya, people skill dan lain sebagainya. Ini semuanya saling berhubungan ya. Kenapa yang jadi pusat adalah ini? Ya, karena di sini kebijakan-kebijakan tersebut dibuat yang nantinya akan mempengaruhi proses bisnisnya, struktur organisasi ya, etika, kebudayaan dan kebiasaan para pekerjanya ya, informasi yang dikelola, pelayanan sampai dengan
orang-orang dan skill yang memiliki kemampuan dan kompetensi ini semua merupakan resource utama bagi sebuah perusahaan, ya. Nah, ini adalah penjelasannya, kita skip aja teman-teman. Yang pertama ini unsur-unsur dari COVID tadi ya, 5 prinsipnya, yaitu yang pertama meeting stakeholder need. Artinya di sini kita harus mendefinisikan ya kebutuhan stakeholder. Pada goal cascade tadi, stakeholder itu menempati goal yang pertama ya. Jadi sebuah tata kelola teknologi informasi yang akan dibangun harus dapat mempertimbangkan atau mencakup semua kebutuhan dari stakeholder kita ya. Kemudian covering the enterprise end to end. Nah, artinya di sini adalah dalam COVID itu akan mengintegrasikan segala tata kelola yang berbasis teknologi informasi ya. Nah, lingkupnya mana aja? Lingkupnya adalah semua layanan teknologi informasi baik itu internal maupun eksternal, termasuk di dalamnya adalah teknologi informasi yang mendukung proses bisnis perusahaan. Yang ketiga adalah applying a single integrated network. Artinya dalam COVID-5 ini bahwa dia menjadi integrator ya. Integrator itu apa sih? Yang mengintegrasikan dari berbagai macam framework. Misalnya di perusahaan sudah menggunakan beberapa framework yang lain, ini COVID ini dapat menjadi integratornya di antara beberapa framework tersebut. Kemudian ada enabling holistic approach ya. Jadi artinya di sini antara enabler yang satu dengan enabler yang lain itu saling mempengaruhi ya. Yang kelima adalah spreading governance ya. Artinya di sini dalam sebuah perusahaan bahwa antara tata kelola dengan manajemen itu harus jelas terpisahkan, baik itu kebutuhannya, kemudian pelayanannya, kegiatannya, dan lain sebagainya ya. Nah, itu ada versi COVID yang terakhir, yaitu yang versi 5.0. Ada COVID yang versi terbaru namun masih belum begitu banyak diimplementasikan ya. Nah, ini ada beberapa perbedaannya. Teman-teman mungkin bisa mencari lebih jauh apa perbedaannya COVID-5 dengan COVID versi yang terbaru yaitu 2019. Antara misalnya dalam COVID-5 tadi sudah kita bahas ini 5 prinsip utamanya, tapi di COVID-19 itu lebih dipisahkan lagi dengan dipertajam ya masing-masing dari prinsipnya. Kemudian dalam cascade goal-nya tadi ya, kalau di COVID-5 itu semuanya masih menjadi satu ya, sedangkan kalau di COVID 2019 itu jelas per masing-masing goalnya ya. Nah, ini core modelnya, ada beberapa tambahan core model pada COVID 2019 ya. Demikian teman-teman, semoga dapat membantu pemahamannya tentang kita mengenal metode pembangunan strategik IT plan, salah satunya menggunakan COVID ya. Pada pertemuan ini terlampir latihan implementasi dari penggunaan COVID 5.0. Terima kasih semuanya, tetap semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.